Hello guys, it's Poka Hai. time. Welcome back di Poka Podcast Kakak. Karena baru pertama kali ini kita di sini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan aku Lorencia dari kelas 12 IPA 1 dan ini teman-temanku. Hai, aku Jessica dari kelas 11 MIPA 1. Aku Jevon dari 12 MIPA 1. Last but not least, hi, it's me, Catherine speaking in Polka. Eits, tapi kok udah kenal, jangan sampai terlalu sayang ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas apa ya? Tentunya sesuatu yang menarik sekaligus berguna banget buat kita sebagai pelajar. Makanya dengerin sampai akhir ya. Betul banget. Nggak kerasa ya, udah memasuki bulan September dan mulai memasuki masa-masa ujian. Menyeramkan sih. Bener juga, kayaknya baru aja kemarin kita libur kenaikan kelas, yang kelas 10 baru aja ikut MPLS, tiba-tiba udah mau PTS aja. Yap, pengen deh rasanya lockout dari kenyataan pahit ini. Tapi gimana lagi ya? Memang beginilah kehidupan anak sekolah. Meskipun berat, tetap harus kita jalani. Ya, tapi kita tetap harus bersemangat mempersiapkan diri untuk ujian yang sebentar lagi akan kita hadapi. Dan sebelum ujian kita harus siap mental juga supaya nggak ketar-ketir nih ngerjainnya. Bener-bener, aku juga sering kali ngeblank gitu pas ngerjain ulangan atau tes. Padahal udah belajar dari jauh-jauh hari, tapi sama aja tetap ngeblank. Apa aku kurang persiapan mental ya? Bisa jadi sih. Kira-kira ada nggak nih tips supaya lancar pas ngerjain ujian nanti? Pas banget loh, di podcast ini kita akan membahas seputar tips-tips atau metode dari kita-kita nih yang sekiranya efektif untuk menghadapi ujian nanti. Tapi jangan harap kita bakal kasih cara bikin contekan di bawah meja, di bawah sepatu, atau hal yang tidak halal lainnya. Oke, yuk langsung kita mulai tips pertama dari teman kita yang menang sampai tingkat provinsi. Kalau aku itu cara belajarnya pakai the Feynman technique. Jadi itu cara belajarnya kurang lebih kita pilih materi yang mau kita pelajari, setelah dipelajari dan dipahami, kita jelaskan ulang materi itu ke diri kita sendiri atau ke orang lain. Biasanya sih aku jelasin ke diri sendiri. Dengan gitu kan kita bisa tahu yang mana yang kita belum pahami. Ketika kita tengah jelasin materi terus tiba-tiba bingung sendiri, itu artinya kita belum paham benar materinya itu. Jadi waktu kita stuck, kita ulangi lagi bagian yang kita stuck itu, terus baru kita simplify dengan kata-kata kita sendiri. Aku juga kalau hafalan misalkan kayak hafalin nama-nama tokoh, nama-nama ilmiah, atau tanggal dan tahun, itu aku suka nulis. Ya nanti akhir-akhirnya jadi kayak muscle memory gitu. Aku setuju banget sama Jessie. Menulis bakal jadi efektif. Yang penting disiplinnya ya. Habis ini langsung aku praktekin deh. Wah, tips langsung dari yang berpengalaman pastinya efektif dong ya. Oh tentunya, memang seharusnya yang siswa berprestasi gini nih yang patut dicontoh. Nah, tapi tuh dalam belajar, selain pengelolaan waktu yang benar, metode belajar yang tepat itu wajib kita miliki. Supaya apa? Supaya proses belajar kita itu dapat efektif. Kalau yang lain gimana nih? Adakah tips-tips yang bisa dibagi untuk teman-teman yang lagi nyimak ini? Kenapa nggak dari koordinator sekti jurnalistik kita dulu? Kalau cara belajarku sendiri tuh lebih ke bikin rangkuman gitu sih. Selain itu, aku juga harus membaca ulang rangkuman itu sambil menjelaskannya dengan bahasa aku sendiri. 11-12 sih sama kamu. Kalau aku pernah dengar rewriting notes, nulis ulang materi. Nah, aku ngelakuin itu. Memang terkesan lama dan melelahkan sih, tapi cukup efektif karena kamu bakal nulis berulang kali dan melihatnya berulang kali, kayak lihat muka doi kalian sampai benar-benar apal lakukan wajahnya. Andaikan ya belajar biologi itu semudah itu. Wah, kalau kayak gitu rangkumannya sepanjang apa ini? Nah, setelah dilihat-lihat nih, ternyata ada perbedaan dan persamaan antara cara belajarnya Jessie dan Cia ya. Cara belajar kita masing-masing tuh tetap unik kok, nggak ada yang persis plek. Tapi intinya adalah yang penting tuh kita harus melakukannya dengan ikhlas supaya nggak terasa berat. Memang sih gak cuma tugas-tugas aja yang menumpuk, tapi juga ada ulangan, kegiatan ekskul, atau bahkan kegiatan gereja yang lainnya. Tapi selama kita menjalankannya dengan ikhlas, semua akan terselesaikan dengan maksimal. Dan mengatur waktu dengan baik akan sangat membantu loh. Yap, kata-kata bijak dari koordinator sekbid kita. Ngomong-ngomong tentang ngatur waktu nih, ini memang soft skill yang harus kita bangun sejak muda ya dan sangat penting. Jika kita nggak bisa membagi waktu, yang mana benda paling berharga di hidup kita nanti akan menyesal di masa depan. Biasa sih, penyesalan datang di saat-saat terakhir.
Makanya mumpung masih ada waktu nih dan kesempatan, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Ngomong-ngomong, ada nggak sih cara untuk membagi waktu supaya efektif dan kita nggak menyesal nantinya? Oh ada dong, kalau aku kita harus pinter-pinternya menyusun skala prioritas. Jadi kita melakukan hal yang penting dan mendesak pertama kali, lalu yang kedua yang penting tapi tidak mendesak. Kalau misalnya itu tidak penting dan tidak mendesak, kita bisa delegasiin ke orang lain, tapi ya harus dikurangi sebanyak-banyaknya. Waduh, kesannya berat banget nih yang ngatur skala prioritas itu. Memang sih, kalau dengerin penjelasannya aja itu kesannya rumit. Tapi kalau kita coba lakuin, pasti akan lebih mudah. Contohnya nih, kita bisa ngelakuin untuk buat to-do list, jadi hal-hal yang penting yang akan kita lakukan. Oh, kalau perkara to-do list aku juga ngelakuin itu tuh biar nggak lupa. Aku buat list apa yang harus kulakuin hari ini dan apa yang kulakuin besok kalau sempat. Yes, cara belajar tiap-tiap orang emang berbeda-beda, tapi nggak ada salahnya juga sih kita saling berbagi cara belajar kita masing-masing. Siapa tahu ada cara belajar yang cocok dengan kita juga. Setuju. Intinya semangat terus dan disiplin. Menurutku to-do list ini juga penting karena kita bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki nih. Apalagi sebentar lagi ujian. Waktu yang tepat sekarang kalau mau belajar untuk disiplin mengatur waktu dan mengusahakan yang terbaik. Asalkan mulai eksperimennya nggak H-3 ya, aku jamin kalian nggak dapet apa-apa. Benar, tetap semangat tapi jangan memforsir diri juga. Selalu ingat bahwa kesehatan mental dan tentunya fisik harus diprioritaskan juga. Nah, semoga dengan usaha dan doa bisa membuahkan hasil yang terbaik ya. Baiklah, sekian sharing-sharing tentang metode belajar dari kami. Wish you all the best of luck buat PTS nanti. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. See you! ya.